Singkat cerita, Su Yang dibawa ke kebun obat oleh Nian. Segera Su Yang terbangkan semua bahan obat di sana. Dijelaskan juga guys, tanaman spiritual itu dibagi menjadi 5 elemen. Ada elemen logam, kayu, air, api, dan tanah. Nah, tanaman ini harusnya itu ditanam sesuai dengan elemennya masing-masing. Barulah efek tanamannya bakal semakin bagus. Disinilah Su Yang menyusun tanaman-tanaman itu ditanam sesuai dengan elemennya masing-masing. Dan akhirnya tanaman itu pun langsung naik ke tingkat 5 hanya karena disusun oleh Su Yang. Nian yang menyaksikan itu tentu terkejut. Dia bahkan langsung berlutut dan bersedia menjadikan Su Yang sebagai guru besarnya. Langsung jadi murid dari si bos nih. Tetapi si ayah menyuruh Nian jangan memanggil Su Yang sebagai guru, melainkan harus memanggilnya sebagai leluhur. Karena jabatan leluhur itu jauh di atas guru ya guys. Setelah itu Nian berjanji bakal membuatkan teh yang enak kepada sang leluhur barunya. Nggak salah kamu nyembah orang ya dek, itu penguasa dunia loh. Singkat cerita, sesuai janji, Su Yang diseduhkan teh oleh Nian. Su Yang sampai mengangguk-angguk, mengartikan kalau teh buatan Nian itu memang enak. Tentu saja, jarang sekali dia ngebuat teh satu ini karena bahan-bahannya itu cukuplah langka. Di sisi lain, Tong Mei yang merasa iri sama si Nian. Dia bisa begitu dekat dengan leluhur mereka. Dan seperti biasa guys, mereka berdua itu memperdebatkan memanggil guru atau memanggil saudara seperguruan. Saat Nian sedang asik memijat Su Yang, dia tuh nggak sadar kalau Su Yang sedang memberikannya sebuah kekuatan ke dalam dirinya. Wah, kekuatan apa nih guys? Dikasih langsung sama si Su Yang. Tapi nggak lama dari itu, dia dipanggil oleh seniornya yaitu si Tan Yun. Nian bersemangat ingin mempertemukan kakak seniornya menemui leluhur barunya Su Yang. Tapi ketika dibawa, Su Yang ternyata sudah tidak ada di sana. Membuat Nian bingung kemanakah perginya sang leluhur baru. Ternyata Su Yang bersembunyi di sebelah dan memantau apa yang dilakukan mereka berdua. Hanya marah-marah karena Nian tidak memberikannya ramuan penyembuhan. Soalnya ramuan itu bakal digunakan dalam kompetisi klan tepat 3 hari dari sekarang. Tetapi yang disiapin Nian itu malah ramuan obat bergizi dan mempercantik diri yang selalu dipakai oleh si senior Tan Yun. Senior Tan Yun pun menjelaskan seberapa berbahayanya kondisi sekte Kuyun mereka sekarang. Karena sekarang mereka itu kehilangan ketua sektenya guys. Nian sebagai anak kecil memang kurang mengerti akan hal itu. Tetapi senior Tan Yun malah memarahi si Nian. Dia tidak tahu tempat di tingkat 5 itu sangat berbahaya, penuh akan manusia-manusia jahat dan monster buas. Tan Yun takut kalau membawa Nian ke sana, dia malah gak bakal selamat alias meninggoy. Di sini sekte Kuyun mereka sudah diincar oleh sekte Ziyun, dan sekte Kuyun itu dijebak oleh sekte Ziyun guys. Ada juga gerbang Lian Hun yang juga ingin mencuri kesempatan memanfaatkan sekte Kuyun. Tetapi Su Yang bisa melihat aura milik Tan Yun ini sangat gelap, seperti akar tumbuhan beracun yang menjalar kemana-mana. Ini mengartikan pikiran dan jiwanya sudah terganggu parah. Tetapi Tan Yun bakal bersikeras melindungi sekte Kuyun dari para musuh. Setelah mereka berdua pergi, Su Yang memanggil kedua anak buahnya dan menyuruh mereka untuk menghancurkan 2 sekte, yaitu sekte Ziyun dan gerbang Lian Hun. Wah, langsung dieksekusi guys. Tong Mei sampai berjanji dia akan menghancurkan semuanya sampai jadi abu. Di sini posisinya, dia pengen nunjukin kehebatannya supaya diperhatikan
sama leluhur Suyangnya guys. Makanya dari kemarin dia iri sama si Nian ya kan. Kita beralih kepada sekte Ziyun yang panik. Mereka melaporkan ada orang kuat yang tiba-tiba muncul dan sangat kuat, membuat mereka tidak berkutik, bahkan dihabisi dalam waktu singkat. Orang yang mereka maksud itu adalah Suyang guys. Pemimpin sektenya bernama Shesan. Shesan melihat kompas iblisnya dan hasilnya sungguh mengejutkan, yaitu bencana bakal datang. Dia yang ketar-ketir langsung menghancurkan kompas iblis tersebut. Tetapi nggak butuh waktu lama, ternyata bencana itu sudah datang, yaitu Luo Xian muncul di belakangnya guys, dan tua. Kekuatan petir dilancarkan membuat Shesan auto terpental. Belum cukup sampai situ, kekuatan guntur dari atas langit pun dipanggil disambar tepat ke badannya, membuat Shesan auto mengaku menyerah dan dia berjanji akan menyerahkan sektenya kepada Luo Xian. Tetapi Luo Xian membalas, bukan untukku, melainkan untuk leluhurku. Keren nih. Sementara itu di jalan kota Xishan, ada pemimpin dari gerbang Lian Hun yang bernama Hun Pukui. Di sini Pukui senang bukan main, mengira kalau seluruh kota Xishan bakal menjadi gerbang Lian Hunnya. Tetapi baru aja mau senang guys. Tiba-tiba muncul suara Tong Mei yang mengatakan, gerbang Lian Hun penakut. Aku sudah sampai ke gerbang kalian tapi tiada orang. Sehingga tuar. Pukui tidak dikasih kesempatan, dia pukul tanpa henti. Tong Mei tidak ingin perhatiannya dicuri duluan sama si Luo Xian. Jadi jikalau sampai harus menghabisi Pukui, dia pun tidak masalah guys. Pukui yang masih kebingungan tiba-tiba dipukul oleh seseorang, tapi langsung diserang sampai terbang ke atas langit oleh si Tong Mei. Barulah kedua ketua sekte ini dikalahkan dan dibawa langsung untuk menemui Suyang. Tetapi Suyang bisa melihat di belakang mereka itu dipenuhi oleh aura akar gelap yang mirip sama si Tan Yun tadi. Kira-kira ini apa maksudnya guys? Apa jangan-jangan inilah bencana yang dikatakan oleh ketua sekte Kuyun sebelum dia meninggal? Dan satu-satunya orang yang bisa melihatnya itu cuma si Suyang kan? Makanya dia dianggap sebagai penyelamat yang bisa menghentikan bencana ini. Singkat cerita, 3 hari kemudian, semua orang sudah berkumpul ingin mengikuti kompetisi. Sekte Kuyun takut dikalahkan karena ketua sekte mereka juga sudah tidak ada ya kan? Dan gak lama dari itu, muncullah sang penguasa sekte Patian yang bernama Gu Tang. Dia sudah tidak sabar ingin memulai dalam kompetisi ini. Tapi gak lama dari itu, dari atas langit, muncullah Liu Tongmei dan Luo Xian. Muncul seakan-akan dewa yang sungguh kuat dan sangat keren. By the way, kalian mesti ingat mereka ini sengaja menyamar jadi pemimpin sekte Ziyun dan gerbang Ling Hun ya guys. Gu Tang mengatakan kalau aturan kompetisi sudah berubah, di mana sekarang 3 master naik ke atas panggung dan bertarung sampai meninggal. Satu yang selamat maka dialah yang menang. Tong Mei sudah tidak sabar menyuruh agar segera dimulai saja. Si Tan Yun menggantikan pemimpin sekte Kuyun. Dia tidak takut jikalau harus bertaruh nyawa sekalipun. Dia harus tetap maju guys. Tentu para anak buah sempat tidak setuju. Ini jelas merupakan sebuah jebakan dan sangat berbahaya. Apalagi Rana si Tong Mei dan Luo Xian tidak bisa dilihat. Mengartikan kalau mereka ini sangat kuat, bukanlah lawan si Tan Yun. Tetapi apa daya ya guys, Tan Yun sudah bertekad untuk maju. Segera Tan Yun pun maju ke hadapan Luo Xian dan Tong Mei. Sehingga kita bersiap-siap untuk bertarung ya guys. Hihihi.
Di sisi lain, tepatnya di kebun, Suyang menunjukkan kehebatannya. Jadi, dia membawa tanaman-tanaman hidupnya ke sini guys. Seperti contoh semangka raksasa yang mengejar si Yaya. Di sini ceritanya si Suyang sedang mengajari pemahaman soal elemen tanaman yang ada di sini. Suyang bisa merasakan tanaman spiritual di sini itu saling berhubungan. Lagi nyantai nih leluhurnya nih. 这语气的灵花灵草，点心的灵茶，我怎么就没想到呢？物相克相济。 Kita kembali lagi kepada si Tanyun yang melawan Tong Mei dan Lo Xian. Sebenarnya Tanyun ketakutan sih, tetapi mau tidak mau, dia melancarkan serangan dan tuar. Serangan itu tidak bisa menembus pertahanannya Tong Mei, bahkan Lo Xian. Si Tong Mei memanggil semua orang dari gerbang Linghun, sementara Lo Xian memanggil orang-orang dari Sekte Ziyun. Tentu mereka bingung kenapa dipanggil. Ternyata Lo Xian dan Tong Mei menyuruh kedua sekte ini untuk bergabung dengan Sekte Kuyun. Dan kedua sekte pun auto terima mereka tunduk. Kenapa tuh? Membuat Ku Chang kebingungan dong. Apalagi si Tanyun ya kan, bingung banget dia. Seingat kita semua Sekte Ziyun dan gerbang Linghun adalah musuh. Tetapi kenapa tiba-tiba mau bergabung? Kalau begini berarti kan si Tanyun tidak perlu bertarung lagi. Tetapi si Ku Chang masih tidak terima. Dia mengancam sekte patiannya bakal turun tangan karena ketiga sekte yang bertarung ini dianggap sudah melanggar aturan. Kan aturannya itu harus bertarung sampai meninggal ya kan? Hanya berusaha menenangkan Ku Chang tetapi tiada hasil. Pada akhirnya Tong Mei menggunakan kekuatannya menghancurkan tubuh Ku Chang di tempat. Wadidaw. Hanya menyaksikannya auto ketakutan karena mereka sudah menghabisi utusan suci dari sekte besar. Kejadian itu membuat kakinya Tanyun auto lemas. Tetapi Lo Xian memastikan untuk tidak perlu khawatir. Dia malah menyuruh si Tanyun membawa mereka berjalan-jalan berkeliling di Sekte Kuyun. Daripada harus mempusingkan si Ku Chang yang sudah meninggal ya kan? Yalah, ngapain takut? Kan si Lo Xian dan Tong Mei itu di backup sama penguasa dunia kita langsung alias Dewa Suyang. Singkat cerita, mereka dibawa ke pavilion harta karun dan taman spiritual. Di sanalah tempat Suyang sedang bersama Nian Er. Jadi Tong Mei dan Lo Xian bakal pergi ke sana untuk menemui leluhur mereka guys. Tetapi si Tanyun masih bingung. Kenapa mereka ingin pergi ke taman spiritual coba? 那是灵谱，灵那是藏宝阁，难道里面有什么秘密？ Saking penasarannya, dia mencoba mengintip menggunakan cermin pengintip. Di sana dia melihat ada si Lo Xian dan Tong Mei yang memberikan hormat kepada Suyang. Dan mereka mengatakan, urusan yang disuruh untuk diselesaikan oleh sang leluhur sudah diurus semua sampai sukses. Tentu Tanyun sempat bingung, siapakah leluhur Suyang? Tetapi Tanyun kembali dikagetkan ketika dia melihat ada si Nian Er yang memanggil Suyang sebagai leluhur juga. Cuma yang paling mengerikannya adalah Lo Xian dan Tong Mei aja sudah overpower. Ini ada leluhurnya lagi yang di atas mereka. Lantas sekuat apakah Suyang ini ya kan? Suyang sedari awal sudah sadar kalau dia itu sedang diintip. Langsung dia hancurkan cermin pengintip itu cuma dengan satu tatapan guys. Mantap. Hanya masih tidak menyangka apa jangan-jangan inilah yang dikatakan oleh pemimpin sekte Kuyun mereka. Saking overthinkingnya hanya mengira Suyang dan anak-anak buahnya itu adalah orang-orang yang menentang surga alias iblis. Dan dia pun jatuh pingsan. 不，怎么入得我鬼云宗？ Singkat cerita, Tanyun dibawa ke taman spiritual. Bangun-bangun dia langsung panik. Mau ngomong apapun ke si Nian itu nggak ada satupun yang lancar guys. Salah ngomong terus dia. Tetapi dia akhirnya sadar
Ternyata di belakang sudah ada Lo Xian, Tong Mei, dan Lord Suyang. Dan mereka di matanya Tan Yun mengerikan seperti iblis. 是在说我们吗？ 云姐姐， Karena keburu takut, dia pun pingsan lagi. Ngakak banget. Suyang memberikan obat yang langsung membuat dia bangun kembali. Dirinya bangun-bangun langsung bersujud, memohon ampun kepada Suyang. Sekte Kuyun mereka cumalah sekte kecil, jadi dia memohon agar jangan dihancurkan. Tetapi di sini Suyang sudah bisa melihat kalau auranya Tan Yun itu sudah berubah menjadi terang. 行点儿。 Ini artinya sudah nggak stres dan tidak dipenuhi oleh beban lagi, guys. 惊恐过度， Tan Yun pun dibawa pergi dari sana untuk beristirahat karena kebanyakan pingsan soalnya. 走一步看一步吧，他还看不出这些人，姐他肯定是受了刺激，我扶他去休息。 Sementara di sekte Bulan Perak, Toko Taiyue sebagai pemimpin dari sekte, dia memerintahkan salah satu tetuanya untuk pergi ke sekte Kuyun dan menghancurkan ketiga sekte yang ada di sana karena mereka dianggap sudah melanggar aturan dan menghabisi salah satu tetua. Demi jaga-jaga, sang ketua sekte menyuruh si tetua membawa namanya jimat penghancur. Padahal jimat penghancur dewa ini biasa digunakan untuk melawan para dewa atau iblis kuat, barang yang cukup langka. Yang bakal turun tangan adalah wanita yang bernama Nong Min, dan dia menggunakan senjata cambuk api yang terkena kuat. Wah, ini bakal seru nih. Sekte besar akan melawan Suyang lagi. Ya, kalian coba lawan anak buahnya dulu si Tong Mei dan Lo Xian. Sementara itu di sekte Kuyun, para murid membicarakan ketua sekte Patian yang kemarin sempat dihabisi oleh Liu Tong Mei. Mereka masih bingung kok bisa dihabisi ya. Karena kan kalau kayak gitu, pasti sekte besar nggak bakal tinggal diam. Mereka berdua yang memilih ketakutan pun ingin kabur dari sana, guys. Daripada mereka harus meninggal, ya kan? Tetapi baru aja mau pergi, tiba-tiba bertemu dengan seorang wanita cantik yang tidak lain adalah Hua Nong Ying, pemimpin dari sekte Thailand yang diperintahkan untuk menghabisi Suyang. Kedua pria tidak sadar ketika mereka digoda-goda, itu mereka sudah terkena jebakannya, guys. Dan bener aja tuh. Si Nong Ying gak perlu ngapa-ngapain, kedua pria pun terbakar jadi abu, tetapi dengan hati yang kesenangan tanpa merasakan sakit. Ngeri juga nih kematian seperti ini. Di sisi lain, Suyang sedang asik meningkatkan salah satu tanamannya, tetapi karena kurang bagus, dia masukkan kembali ke dalam tanah. Yaya merasa bosan menunggu leluhurnya sampai terus-terusan tidur di atas pohon. 茶想这就行，老大还在研究灵芝。 Namun gak lama dari itu, muncullah si Nong Ying yang menghampiri Suyang. Nong Ying sebenarnya ingin menjadikan tubuh Suyang sebagai eksperimen untuk sektenya. Dan dia senang melakukan hal seperti itu. Gak beres nih wanita nih. Dia merasa Suyang cocok dengan pemimpin mereka yaitu si Toko Taiyue, sehingga bakal coba dia tangkap. Segera dikirimkan beberapa binatang yang bisa menyerang jantung sampai pingsan, tetapi binatang-binatang itu di tengah jalan malah dimakan oleh sesuatu yang misterius. 就给你个最痛香，看在你长得这么好，有人偷袭，怎么就剩2只了？ Ternyata yang memakannya adalah tanaman-tanaman milik Suyang yang ada di sana, guys. Yaya murid si Nong Ying sampai mengatakan ada orang bodoh berani mencoba menyerang leluhurnya. Sementara Suyang masih sibuk membenarkan tanaman-tanaman di sana dan tidak memperdulikan Nong Ying. Sekarang Nong Ying melancarkan burung elang super cepat. Tetapi lagi-lagi burung-burung itu dimakan oleh para tanaman. Mudah sekali. Nong Ying pun segera dihampiri oleh sebuah semangka raksasa hidup. Burung-burung milik Nong Ying langsung dimakan oleh si semangka.
Itu sempat membuat dirinya bingung guys. Semangka macam apa coba bisa seperti ini? Tentu dia yang tidak terima, langsung mengeluarkan senjata terkuatnya, yaitu cambuk api. Pertarungan pun terjadi, tetapi pada akhirnya Nong Ying hampir dimakan oleh sang semangka guys. Sementara Nong Ying sibuk bertarung, Su Yan sibuk berpikir cara menanam tanaman buat teh seperti Xinian. Dia gagal mulu soalnya guys. Nong Ying masih terjebak, dia pada akhirnya kesal parah, mengeluarkan api super raksasa. Tetapi dirinya harus dipentalkan oleh sang semangka sampai terjatuh kembali ke tanah. Jadi berantakan guys. Itu tentu membuat Nong Ying murka dan ingin menghancurkan semua tempat ini. Si Yaya melihat Nong Ying sampai ngata-ngatai dirinya terus. Ini orang bodoh, kenapa masih di sini ya? Segera Nong Ying menggunakan jimat penghancur. Dengan niat menghancurkan semua tanaman di sana tentunya. Dan tuar. Tapi ternyata serangannya tidak bisa menembus pelindung milik Su Yang. Malah sebaliknya, Nong Ying terkena serangan balik dan terpental jauh dengan kecepatan tinggi. Nian yang menyaksikan itu mengira kalau itu adalah bintang jatuh, segera diucapkan permohonannya, yaitu pengen mempunyai lebih banyak kekuatan spiritual. Memang lucu nih bocah ya. Singkat cerita, Nian membawa teh ke hadapan Su Yang, tapi dia dihadang oleh si semangka. Si Nian pun memberikan tehnya untuk diminum dan itu berhasil membuat sang semangka senang bukan main. Barulah Su Yang sadar guys. Sepertinya dia membutuhkan yang namanya embun spiritual untuk menyempurnakan tanaman teh yang dia tanam. Di sini sang semangka melaporkan kalau mereka sempat diserang oleh orang-orang dari sekte Thailand. Tetapi kok anehnya, kenapa kebun mereka masih baik-baik saja? Setahu Nian, kalau sampai tanaman mereka diserang oleh api sekte Thailand, semua tanamannya tuh pasti terbakar habis dan jadi abu. Satu-satunya cara untuk memperbaiki tanaman-tanaman rusak yaitu mencari harta dari sekte Yin Yue alias sekte bulan perak yang bernama Yin Jinping. Si Su yang mendengarnya langsung tertarik. Nah, Nian menjelaskan kalau Yin Jinping memiliki embun spiritual, nah embun itu bisa membuat tanaman kembali hidup sampai meningkatkan kekuatan spiritualnya berlipat-lipat ganda. Wah, ini pas banget nih. Si Su yang kan mau cari embun spiritual ya. Jadi mau gak mau dia pasti ketemu si Tuku Taiyue, sang pemimpin dari sekte bulan perak. Sementara itu, Tanyunya berdoa kepada ketua sektenya, dia bingung atas keputusan sang ketua yang mengatakan kalau Su Yang lah orang yang bakal menyelamatkan bencana dari sekte mereka. Karena dia merasa Su Yang itu orangnya terlalu menyeramkan, tidak cocok. Tetapi lagi asik berdoa, tiba-tiba muncul seseorang yang jatuh ke hadapan kuil dengan kecepatan penuh. Saat diperhatikan ternyata itu adalah Hua Nong Ying, pemimpin dari sekte Thailand. Hanya pun berfikir ingin menyelamatkannya guys, supaya ketiga sekte besar tidak mengincar sekte Kuyun lagi. Dia malah berfikir Nong Ying lah orang yang bakal menghilangkan bencana sekte mereka. Yeay, masih nggak percaya aja sama si Su Yang dia ya guys. Karena saking nggak percayanya, sampai-sampai kayu makam milik sang ketua sekte sendiri pun bingung dan jatuh miring guys. Aduh, ngakak. Sementara itu di sisi lain, tepatnya di tempat pelatihan sekte bulan perak, di sana para tetua sedang latihan mencoba menyerang salah satu penguasa sekte yang sangat kuat. Dia kuat sekali sampai tidak ada satupun dari mereka yang bisa menyerangnya. Wah, mantap.
Seakan-akan kayak ada batu-batu berterbangan melindungi dirinya, guys. Pada akhirnya tetua kedua melancarkan serangan jimat peledak, tetapi ledakan itu juga tidak membuat dirinya terluka sedikit pun. Dan sekarang kita tahu orang kuat ini bernama Cao Tianpao. Dia merupakan ketua sekte Pao Yin. Cao Tianpao sombong mengatai kalau kalah dari dirinya itu merupakan hal yang wajar. Karena memang dalam hal kekuatan dan martabat, dia itu jauh lebih tinggi. Apalagi katanya keluarganya sudah hidup ribuan tahun dan selalu makmur. Wah, tipikal orang sombong nih. Tetapi kesombongan itu langsung dibungkam oleh Lo Xian dan Tong Mei yang tiba-tiba muncul. Mereka menyuruh Cao Tianpao agar tunduk kepada sekte Kuyun saja. Mendengar nama sekte Kuyun, tentu mereka tertawa, guys. Itu cumalah sekte kecil. Sangat tidak pantas berbicara dengan mereka. Sang tetua mencoba menyerang, tetapi Lo Xian malah iseng, sengaja membiarkan Tong Mei lah yang terkena serangannya, guys. Teknik tetua ini membuat Tong Mei membeku menjadi batu. Tetapi dengan mudah dia tangkap dan lempar ke arah tebing. Ini mudah banget. Padahal katanya tetua Ming Xiu sudah berada di puncak ranahnya. Tetapi kok dengan mudah dihancurkan begitu saja ya? Sebenarnya siapakah orang-orang ini? Auto kaget kan, lupa ada kan? Tetapi si Ming Xiu masih tidak mau menyerah. Dia kembali menyerang sehingga pertarungan pun kembali terjadi. Berkali-kali Tong Mei serang sampai menempel ke tembok. Tetapi si Ming Xiu itu tidak kunjung menyerah. Sementara Lo Xian yang asik menonton, tentu tidak dibiarkan oleh salah satu tetua. Langsung dikeluarkan jimat-jimat penghancurnya dan terbang menuju ke arah Lo Xian. Formasi jimat ini mengandung 72 rune yang bernama formasi 10.000 guntur. Katanya praktisi di ranah tinggi sekalipun gak bakal bisa lolos tanpa luka. Wah, apa iya ya? Sehingga tuar. Lo Xian terjebak, tetapi dengan mudah dia hancurkan semua formasi itu. Lawan Lo Xian pakai guntur, guys. Ya salah besar lah. Justru kan guntur itu kekuatan utamanya si Lo Xian, ya kan? Bahkan si Lo Xian mengatakan bukan seperti ini cara menggunakan metode guntur. Sehingga Lo Xian pun tunjukkan cara yang benar. Dari atas langit itu langsung menyambar guntur yang sangat kuat. Jelas kalau itu adalah guntur tingkat matahari. Membuat si ketua auto ketar-ketir. Tetapi Cao Tianpao masih bisa sombong. Mengatakan sekuat apapun mereka, nggak bakal sekuat leluhur keluarga Cao-nya. Segera Lo Xian berikan tekanan super kuat. Tetapi Tianpao tidak takut. Dia keluarkan sosok tubuh raksasa yang sangat besar. Dan ternyata itu adalah sosok leluhur keluarga Cao, guys. Katanya sih leluhur keluarga Cao ini merupakan makhluk abadi tingkat 3 alam atas. Jadi sebaiknya Lo Xian menyerah saja daripada dibantai habis. Jaelah, tingkat 3 doang, guys, bukan apa-apa itu mah. Segera Lo Xian tatap si leluhur keluarga Cao dan tuar. Si leluhur itu malah memberi hormat kepada Lo Xian dan meminta maaf. Dia bahkan memukul cicitnya Tianpao terbang ke atas langit. Ternyata Lo Xian sempat mengenal leluhur ini, guys. Jadi ceritanya sekitar 1000 tahun yang lalu, Lo Xian pernah datang ke keluarga Cao untuk mengambil sesuatu. Namun pada akhirnya si leluhur ini malah ditendang oleh Lo Xian sampai ke masuk jamban alias toilet oleh si Lo Xian. Barulah Lo Xian ingat, guys.
Si leluhur langsung bertanya apa yang dicari oleh Lo Xian datang ke sekte bulan perak mereka. Itu cicitnya kasihan juga ya, dipukul sampai mental ke atas langit. Sementara itu di sisi lain, Tuku Taiyue alias pemimpin sekte bulan perak yang sedang asik berkultivasi. Dia menggunakan embun spiritual yin untuk memperkuat diri. Tetapi embun spiritual itu sudah dia pakai habis, jadi mesti dicari lagi. Si Yayai mendengar itu pun langsung marah. Sia-sia saja mereka datang begitu jauh, tetapi embun spiritualnya dihabiskan. Karena barang itulah yang leluhur Suyangnya cari selama ini. Tuku Taiyue bingung siapa Suyang coba. Dia gunakan mata ketiga miliknya untuk memperlambat gerakan Suyang dan ingin dia tangkap. Segera terbentuklah formasi raksasa dan memunculkan sosok roh yang langsung menyerang ke arah Suyang. Tetapi seperti biasa ya guys, Suyang gak perlu ngapa-ngapain, roh itu juga hancur sendiri. Taiyue masih belum menyerah, menyerang dengan lebih banyak roh, dan hasilnya hancur lagi, membuat Taiyue semakin bingung. Padahal ini sedang berada di dalam formasi besarnya, tetapi kok si Suyang bisa bertahan begitu kuat dia. Suyang merasakan kalau teknik milik Taiyue itu sangat bagus, tetapi sayang dimanfaatkan hanya demi keuntungan. Langsung dia hancurkan teknik itu dengan satu jentikan jari. Suyang membuat kekuatan formasi mata ketiga milik Tuku Taiyue itu tertutup. Ini menandakan kalau kekuatan Suyang jauh lebih kuat di atas Tuku Taiyue. Oh jelas dong. Jadi bisa dia seenaknya menghilangkan kekuatan formasi musuh. Suyang cuma terfokus akan satu hal, yaitu embun spiritual. Jadi dia pengen tahu nih, di manakah dapatnya embun ini. Di sisi lain, si Tanyun membawa Nong Ying menggunakan gerobak. Ternyata dia bawa ke hadapan ketua Tuku Taiyue supaya disembuhkan guys. Tetapi baru aja sampai, ternyata semua penguasa sekte di sana sudah duduk rapi. Sementara di tengah, Suyang duduk santai. Wah. Melihat Suyang, Nong Ying langsung terkejut bukan main. Tapi si Tuku Taiyue langsung berdiri mengatakan kalau semua kejadian hari ini cumalah salah paham dan dia meminta maaf. Ditambah Nong Ying dia pukul terbang menjauh dari sana guys. Sia-sia dibawa pakai gerobak juga ya. Ujung-ujungnya terbang menjauh. Tuku Taiyue menyatakan kalau sekte bulan perak bersedia bergabung dengan sekte Kuyun. Langsung si Lo Xian perkenalkan kalau Tanyun inilah penguasa sekte Kuyun yang baru. Wah, auto bingung dah dia. Dia yang takut sama sekte-sekte besar ya kan, tetapi malah sekarang jadi penguasanya. Saking bingungnya, dia cuma bisa terdiam. Tuku Taiyue menjelaskan kalau embun spiritual adalah embun bunga yang sungguh langka. Bunga ini berada di tingkat 5 dan di atasnya memiliki bentuk seperti tanduk rusa. Jadi kalau semisal Suyang ingin mencarinya, dia bisa pergi ke tempat tingkat 5 untuk mencari itu guys. Ini mengartikan si Suyang bakal pergi ke tempat baru yang disebut sebagai tempat tingkat 5. Walaupun belum dijelaskan seperti apa, tetapi mungkin nanti bakal dijelaskan. Oh iya, kalau sekarang ini di tempat mereka, itu adalah namanya tempat tingkat 3. Jadi nanti Suyang bakal ketemu orang-orang yang lebih kuat. Sementara itu, di alam sekte Liang Yi, ada 3 tetua yang sedang asik menggunakan formasi besar. Entah apa yang bakal mereka lakukan, ternyata di sini, mereka ingin tahu apa yang sudah terjadi kepada sekte Kuyun. Jadi pengen ngintip gitu guys. Setelah terus melakukan proses formasi, tiba-tiba terjadi suatu hal yang aneh, di mana formasi heksagram yang mereka gunakan
tidak bisa membaca kejadian di Sekte Kuyun. Tentu ini aneh, membuat para tetua auto berpikir mungkin harus mengeceknya dengan mata dan kepala sendiri. Soalnya guys, formasi heksagram mereka itu gagal, mengartikan ada seorang praktisi yang menentang surga. Dalam artian kekuatannya luar biasa, bisa menghalangi pembacaan dari formasi heksagram. Jadi mereka cukup penasaran nih, apa jangan-jangan ada orang yang disebut sebagai penantang surga di Sekte Kuyun pula. Tapi berdasarkan sejarah, orang-orang seperti itu sudah lama musnah di zaman kuno. Sehingga karena rasa penasaran mereka pun berniat pergi. Sang tetua yang bernama Yang Puyin sudah mengirimkan orang-orang untuk mengecek langsung ke Sekte Kuyun dan harusnya sekarang sudah kembali. Sebenarnya Yang Puyin ini tidak mau pergi. Dia tahu bagaimana kekuatan sang penentang surga yang sangat kuat. Bahkan dia pernah melihat sekilas ketika 10.000 tahun yang lalu guys. Wow, apa jangan-jangan penentang surga yang dimaksud itu adalah si Suyang ya? Menarik. Setelah obrolan selesai, mereka mendapatkan laporan dari para bawahan kalau orang-orang dari Sekte Kuyun itu tiba-tiba menghilang ketika mereka tiba. Ditambah Sekte tingkat 3 itu juga sudah kosong semua. Ada yang aneh. Tentu mereka jadi bingung dong. Sang tetua jadi makin tidak puas. Dia ingin mencoba membacanya lagi menggunakan formasi heksagram akan apa yang terjadi kepada Sekte Kuyun. Tapi bukannya berhasil, heksagram miliknya itu malah hancur guys. Sementara itu, Sekte Kuyun ternyata sudah pindah ke tempat tingkat 5. Di sini mereka sedang asik bersantai. Para penguasa sekte itu malah disuruh membangun sekte guys. Oh, pantesan di Sekte Kuyun lama itu kosong ya. Ternyata mereka semua sudah pindah ke sini. Nian tukang memerintah para semangka. Buktinya para semangka itu langsung takut sama dia guys. Ini pasti dikarenakan Suyang nih. Si semangka ketika diperintahkan untuk keluar, langsung keluar dan menjaga pintu. Masuk ke dalam tanah dia, mantap. Sementara Han Yun masih tidak menyangka akan hari ini terjadi. Dia terus memanggil nama gurunya dan sangat senang bisa melihat Sekte Kuyun bisa bekerja sama dengan Sekte tingkat 3. Di sini Suyang bisa melihat ada yang tidak beres. Kayak ada banyak tali gitu guys di dalam hutan. Dan benar aja, muncul seorang praktisi yang dikejar-kejar oleh para monster. Entah itu serangga, bahkan ada banyak sekali macan putih. Si Suyang mah santai aja sambil minum teh. Yang lain mah panik ya kan? Dan kalau kroco gini, yang bakal turun tangan adalah para anak buahnya. Lo Xian meluncur dengan kecepatan guntur, menghancurkan semua serangan di sana. Selanjutnya barulah Nian memerintahkan para semangka untuk keluar melawan si para harimau. Semuanya pun berhasil dimakan habis. Mudah sekali. Sekarang Nian jadi bos para semangka ya guys. Sang praktisi yang meminta tolong tadi juga kaget bukan main. Monster spiritual begitu banyak tetapi dihabisi dalam waktu singkat. Dan sekarang kita tahu namanya adalah Pu Jiapan. Jiapan mengaku dia awalnya ingin memberikan rumput spiritual tingkat 5 yang super langka kepada Sekte Kuyun. Tapi nggak disangka-sangka malah dikejar oleh para monster buas. Tapi si Suyang bisa melihat betul aura seseorang guys. Dan dia melihat si Jiapan ini tubuhnya memancarkan banyak sekali aura tali.
倒是特别。您是什么？服用后可瞬间提升。 Ini Mimin masih kurang ngerti apa maksudnya guys. Tetapi harusnya mereka tahu kalau Ciapan sengaja menggunakan rumput spiritual langka ini untuk menarik para monster buas dan menyerang sekte Kuyun. Jahat banget dia sebenarnya nih. Dan benar aja, ternyata ditangkap itu bukanlah tubuh asli, melainkan tubuh boneka. Yang asli ada badannya guys. Maksudnya yang sedang bersembunyi dari kejauhan. Memang sedari awal dia pengen menghancurkan sekte Kuyun, tetapi rencana sudah gagal. Tapi dia nggak sadar si Tong Mei ternyata sudah ada di sampingnya, sehingga tuar. Langsung dia tinju sampai terpental. Tapi ternyata itu juga bukanlah tubuh asli. Muncul lagi tubuh lainnya ke hadapan Su Yang. Kali ini Lo Xian dan Tong Mei turun tangan untuk menyerangnya, sehingga dua langsung menghancurkan tubuhnya lagi. Tetapi lagi-lagi itu yang palsu guys. Ciapan pun mengucapkan selamat tinggal dari dalam hutan. Dia merasa senang sudah bisa bermain-main dengan mereka. Wah, siapa ini? Kuat juga ya guys. Sementara Su Yang bisa melihat betul kalau aura anak buahnya si Lo Xian itu terhubung ke dalam hutan. Dan dia merasa hal ini cukuplah menarik. Kira-kira apa maksudnya guys? Mimin masih agak bingung jujur. Mimin curiga itu kan si Liu Tong Mei ketika menyerang Ciapan, ada satu garis kuning yang langsung terhubung dengannya. Nah, sepertinya kekuatan Ciapan ini bisa mengendalikan orang atau barang-barang yang terhubung sama dia guys. Makanya pas awal-awal Su Yang melihat si Ciapan memiliki banyak sekali tali di belakang badannya. Mungkin tali itu terhubung dengan tubuh-tubuh palsunya atau barang-barang yang dia kendalikan. Wah, menarik nih. Kekuatan unik yang pertama kali Mimin lihat. Oke. Di sisi lain, para tetua yang masih mencoba mencari tahu dengan harta khusus. Mereka pengen mencari tahu pelaku yang sudah menghabisi orang-orang dari sekte mereka. Ketua yang sebagai orang terkuat di sekte ini mencoba melacak orang tersebut. Usaha terus dilakukan. Mereka akhirnya melihat sosok pelakunya guys. Sepertinya muka itu adalah muka si Ciapan, orang kemarin yang mengisengi tempatnya Su Yang. Jahat banget tuh orang tuh. Sekarang mereka tahu mukanya dan tahu musuh ini berada di tingkat 5 yang sangat kuat. Jadi tetua yang berencana mencari dan membantai habis si Ciapan. Di sisi lain, Ciapan ternyata terluka parah. Walaupun dia bisa merubah tubuhnya menjadi kebentuk tanaman, tetapi tetap saja dia terluka setelah terkena tinjunya Tong Mei dan petir dari Lo Xian. Dia pun sampai ke tempat utamanya dan menyuruh batu yang ada di belakangnya itu agar bangun dan menyembuhkan dirinya. Segera batu tersebut pun berubah, menyala dan menyembuhkan si Ciapan. Alhasil cuma butuh waktu singkat, si Ciapan itu luka-lukanya sembuh kembali seperti semula. Kekuatannya apa nih si Ciapan nih? Dan apa sebenarnya batu yang ada di belakangnya ini ya? Tetapi dia merasa kelompoknya Su Yang itu cukup unik, memelihara semangka raksasa yang cukup kuat dan dipenuhi oleh orang-orang kuat. Si batu menjelaskan kalau Su Yang dan kawan-kawannya berasal dari tempat tingkat 1. Tapi kalau dipikir-pikir, harusnya nggak mungkin sih. Karena orang-orang yang dia lawan kemarin itu belum pernah dia lihat dan tidak selemah itu. Pasti dari alam atas nih, bukan alam dari sini. Ini bakal menarik. Namun gak lama dari itu, muncullah murid-murid dari Pavilion Swan. Mereka melihat ada si Ciapan pun tanpa basa-basi langsung menyerang. Namun gak disangka,
Tempat ini sudah dikelilingi oleh jebakannya guys. Mereka tidak tahu tanah di tingkat 5 itu penuh akan bahaya. Si musuh pun langsung dihabisi oleh tanaman akar merah. Inilah kekuatan si Ciapan guys. Musuh kedua juga sama, dihabisi dalam waktu singkat. Sekarang murid-murid dari sekte besar ternyata nggak begitu hebat ya. Malah sangat lemah, tak ada gunanya sama sekali. Begitulah kata si Ciapan. Mendengar ada suara teriakan, para murid dari Akademi Xuan pun segera datang menyusul. Ini malah membuat Ciapan semakin senang guys, mendapatkan korban yang lebih banyak. Tentu para murid tidak membiarkan hal itu terjadi. Mereka segera mengeluarkan harta rahasia dari Pavilion Xuan. Tetapi si Ciapan itu sudah tahu duluan fungsi dari harta tersebut, yaitu bisa memprediksi serangan musuh dan menyerang balik dengan daya kekuatan yang sama. Ini merupakan harta yang cukup bagus. Bentuknya semacam cermin bercampur kompas. Tentu Ciapan yang mengetahui rahasia dari harta ini membuat mereka semua terkejut. Padahal ini adalah harta pavilion mereka, tapi kok dia bisa tahu gitu kan? Tapi sayang guys, cermin tersebut hanya bisa memprediksi serangan selanjutnya, tetapi tidak pernah memprediksi kekuatan serangan musuh yang bakal dilancarkan. Jadi sia-sia aja kalau ketemu musuh kuat nih. Sehingga tuar. Muncullah banyak sekali akar dari dalam tanah. Semuanya pun langsung tertusuk. Harta cermin kompasnya tidak berguna sama sekali. Tidak ada yang bisa menahan serangan dari akar merah Ciapan dan tuar. Si pemimpin juga dihabisi dalam waktu singkat. Wadidaw. Semua tubuh mereka yang berhasil tertusuk itu langsung menjadi makanan batunya Ciapan. Ini batu apa ya guys? Lebih mirip telur sih kalau kata Mimin sih. Jadi telur ini atau batu ini mempunyai kekuatan luar biasa yang terus berkembang jika dikasih makan daging manusia. Dan elemennya adalah elemen akar. Di sisi lain, ada dua praktisi biasa yang senang bukan main. Karena mereka cuman memberikan bahan obat spiritual kepada Nian tapi malah dibalas dengan pil tingkat tinggi. Sungguh untung jadinya kan? Dengan ini mereka bisa menjadi lebih kuat dalam waktu yang lebih singkat. Tetapi baru aja mau berbangga hati guys, tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok orang berbaju putih yang diketuai oleh orang yang bernama Tiao Ying. Dan mereka ini berasal dari sekte Liang Yi. Jelas kalau mereka ini bukan berasal dari tempat tingkat 5. Dan sebenarnya mereka ini sudah terhitung melanggar aturan guys, memasuki wilayah lain dan menghabisi orang pula. Segera sang praktisi pun kabur menggunakan tipuan. Dia kabur ke sekte Kuyun. Tetapi baru aja sampai, dirinya malah langsung terkena serangan telak. Ternyata orang-orang dari sekte Liang Yi ini memang sedari awal sedang mencari sekte Kuyun. Wah, ini kebetulan sekali nih ketemu sekte Kuyun. Apalagi ada si Suyang pula. Ini bakalan seru. Nian menyuruh mereka pergi dari sini atau dia panggil semangka raksasanya. Tetapi dia malah diancam balik. Dasar bocah sialan, minta dihabisi. Wadidaw. Saking sombongnya mereka ingin memberikan Nian pelajaran karena sudah begitu berani meneriaki mereka keluar dari sini. Salah satu murid pun langsung maju ingin menampar Nian guys, tapi tiba-tiba tuar. Tangannya itu terhenti, tidak bisa bergerak.
Malah sebaliknya dia menampar teman-temannya. Namun belum sempat mengetahui kenapa tangannya bisa bergerak sendiri, tubuhnya perlahan menghilang jadi abu dan meledak di tempat. Wadidaw. Semua murid langsung ketakutan dan mencoba kabur dari sana. Suya akhirnya membuka mata dan mengatakan, dasar berisik sekali. Nah lo, Lord sudah bangun, kelar udah kalian nih. Serangan dengan satu jentikan jari pun dilakukan dan tuar. Kedua murid yang mencoba kabur itu perlahan jadi abu dan meledak di tempat. Tiao Ying mencoba mengancam Su Yang. Dia memiliki orang kuat di belakangnya. Jikalau mereka datang, maka sekte Kuyun pasti dihancurkan. Wah, tetapi Su Yang malah pengen tahu nih, berapa banyak orang yang bisa datang ke sini. Silakan datang aja semuanya sekaligus. Malah tantang balik ya kan? Mantap. Lord sudah bertindak, semua pun jadi abu. Sementara itu di dalam hutan ada salah satu orang yang berusaha kabur dan ingin melaporkan tempat tingkat 5 ini sebagai tempat yang penuh akan jebakan. Tapi nahas, dirinya gagal lolos dari kejaran akarnya si Ciapan. Ciapan pun mengatakan, takut sekarang mah semuanya sudah telat. Sedari awal kalian ingin menghabisi orang, maka juga harus siap untuk dibantai balik. Betul sekali. Si murid yakin walaupun dia tidak bisa menghabisi Ciapan, tapi masih ada ketua sektenya yang bakal membuat Ciapan mati mengenaskan. Segera sang murid menggunakan metode pengorbanan darah dan tuar. Ledakan besar pun terjadi. Ternyata di dalam tubuh sang murid itu tertanam badan spiritual yang digunakan untuk menyampaikan pesan terakhir, guys. Jadi dia mengorbankan tubuhnya untuk menyampaikan pesan terakhir ini. Wah, boleh-boleh juga nih. Ciapan pun segera pergi dari sana. Dia tidak sabar bertemu dengan para ketua sekte yang memegang bola harta khusus. Kalian mesti ingat ya guys, dia mengincar sebuah harta yang berbentuk bola. Kita beralih kepada ketua sekte Yang dan dua tetua lainnya. Di sini salah satu dari tetua menyarankan agar menunggu langit kembali cerah, barulah mereka melanjutkan perjalanan dan melancarkan rencana khusus. Karena mereka pernah mendengar, tempat tingkat 5 ini sangat berbahaya. Apalagi kan mereka ini belum pernah datang ke sini, jadi harus berhati-hati. Ketua Yang di sini sambil memegang bola hartanya, guys. Mungkin inilah yang diincar sama si Ciapan. Salah satu tetua tidak takut. Ada musuh pun bakal mereka hajar. Ya, lihat aja nanti. Bahkan ketua Yang sendiri tidak berani meremehkan tempat ini. Karena sedari mereka datang, sudah bisa merasakan ada yang tidak beres. Dan tuar. Muncullah benda spiritual yang menandakan ada pesan sudah terjadi suatu hal kepada para murid. Di sisi lain, Su Yang dan para muridnya melihat ada banyak sekali tubuh mayat yang tergeletak. Lo Xian menyaksikan ada yang aneh dengan luka-luka yang mereka derita. Kayak senjata spiritual macam apa coba yang bisa menyebabkan luka seperti ini? Sebuah misteri baru. Su Yang melihat ada salah satu petunjuk akar merah. Akar tersebut itu hidup dan menggeliat seperti ular. Membuat mereka curiga. Pasti akar inilah yang sudah menghabisi para praktisi itu. Tetapi si Su Yang sudah tahu duluan siapakah pemilik akar ini, guys. Memang beda Lord satu ini sih, sekali lihat dia bisa langsung tahu. Tapi nggak lama dari itu, muncullah para ketua sekte yang langsung menuduh kalau Su Yang dan teman-temannya lah yang sudah menghabisi murid sekte Ling Tian mereka. Di sini si Tan Yun berusaha menjelaskan kalau bukan mereka lah yang menghabisi murid ini. Dan mereka juga baru sampai ke sini belum lama. Sid hanya berusaha tidak memanjangkan masalah ini, sehingga dia memastikan
mereka yang berasal dari sekte tingkat 4 gak mungkin berani melawan para murid dari sekte tingkat 2. Tetapi si Lo Xian tidak takut sama sekali. Jikalau harus bertarung, maka bertarung saja. Lagian cuma beberapa ikan kroco ya kan? Apa yang ditakutkan? 这些人不是我们杀的，我是4阶归元宗宗主。各位误。 Ketua yang percaya kalau memang sekte Kuyun itu cuma sekte biasa yang tidak mungkin bisa menghabisi para muridnya. Tetapi dia malah percaya Suyan dan teman-temannya adalah kaki tangan dari praktisi penentang surga yang harus dihabisi. Makin salah paham aja nih. Tentu Suyan jadi penasaran akan apa yang disebut sebagai penantang surga. Karena nggak mau mendengar penjelasan lebih lanjut, salah satu tetua pun langsung menyerang Tan Yun. Sehingga tua. 长老藏在了4阶的归云宗。什么逆天一脉？是有人帮他躲藏了。逆天一脉。 Pedang tersebut gagal mengenai Tan Yun karena ditahan oleh Tong Mei. Bahkan pedangnya langsung Tong Mei patahkan cuma dengan tangan kosong. 一切就都解决了。 Sehingga sekarang Liu Tong Mei melawan 2 tetua sekaligus. Ini baru seru nih. Sementara ketua yang mengaktifkan harta bola emas waktunya. 老夫来陪你们玩玩。 Mereka pun langsung masuk ke dalam formasi waktu perhitungan miliknya guys. Katanya sih formasi ini sangat kuat. Siapapun yang masuk ke sini sudah pasti auto meninggoy. Tapi ada leluhur Suyang di sini. Apa yang harus ditakutkan coba? Ini aja dia tenang banget, nggak ada dikhawatirkan. Semua ini cuma lahan kecil buat dirinya. Suyang melihat barang yang dipegang oleh ketua Yang itu cukup bagus. Jadi dia suruh si Lo Xian agar mengambilnya. Tetapi belum sempat ngambil, Lo Xian terus diserang tanpa henti dari segala arah. Sampai-sampai dia dihimpit oleh 2 serangan langsung dari formasi besar. Seakan-akan dirinya kesulitan guys. Tetapi Suyang mengatakan, Lo Xian sudah cukup main-mainnya. Ya elah, ternyata sedari awal dia sengaja kesulitan guys. Langsung Datu si Lo Xian masuk ke mode serius. Kakek yang tidak membiarkannya segera mengeluarkan serangan terkuat. Bahkan katanya makhluk abadi di tingkat 8 itu gak bakal selamat dalam serangan ini. Wah, apakah benar Scott itu ya guys? Setelah Lo Xian maka dipastikan gantian Suyang dan kawan-kawannya bakal dia habisi. Namun tiba-tiba Lo Xian dengan mudah terlepas dari serangan super kuat tersebut menggunakan metode gunturnya. Ternyata sedari awal dia cuma pemanasan doang guys. Lo Xian bahkan menyuruh si ketua Yang menggunakan bola emas pengukurnya itu untuk mengukur cara mati seperti apa yang dia inginkan. Wadidaw. Segera kekuatan aliran ruang dan waktu pun dikeluarkan. Formasi besar pun tercipta. Membuat semua benda yang di sana itu langsung terhenti guys. Bahkan Lo Xian aja langsung jadi tua. Hanya si Suyang doang yang tidak berpengaruh. Dia pun pecahkan aliran ruang dan waktu tersebut cuma dengan satu lambaian tangan dan tuar. Serangan Lo Xian berlanjut langsung mengenai telak ketua Yang. Mantap. Membuat mereka bingung apa yang sempat terjadi tadi. Harta bola emas pun berhasil Suyang dapatkan. Pas-pasan kedua tetua juga berhasil dihabisi oleh Liu Tong Mei. Mereka merasa ini buat pemanasan aja nggak cukup guys. Soalnya terlalu mudah. Sepertinya bola emas ini cukup menarik. Tetapi ternyata Suyang sengaja ingin menghancurkan bola emas tersebut
supaya pelaku utamanya muncul, yaitu si Ciapan guys. Wah. Ternyata Ciapan inilah sang penentang surga yang disebutkan oleh kakek yang tadi. Dan si Ciapan mengincar bola emas yang dipegang oleh Suyang. Akhirnya ketahuan ya guys. So jangan kemana-mana dulu dong, kita masuk ke bagian spoiler buat part 88 episode 90. Udah mau 100 episode aja nih. Tetapi di part kali ini bakalan seru banget, karena Suyang akhirnya turun tangan untuk bertaruh guys. So langsung saja jadi. Nanti Suyang dan para anak buahnya bakal dikepung oleh si Ciapan. Tentu membuat Lo Xian bingung. Udah dipukul berapa kali pun ini bocah nggak meninggoy-ninggoy. Pada akhirnya Ciapan menggunakan kekuatan akar penuhnya mengelili Suyang dan anak buahnya supaya tidak bisa keluar. Tapi sepertinya dia sudah salah pilih musuh. Suyang pun masuk ke mode pedang guys. Dia hanya mengatakan kau bakal terhapus dari dunia ini dan tuar. Mantap. Sekuat apa kira-kira? Jarang-jarang kita melihat Suyang mengeluarkan kekuatan seperti ini. So kita tunggu lagi di part 88 ya guys. Lian Shishuanian di hari biasa, hari Sabtu. Update lagi nanti buat tonton selanjutnya dan pastinya cuma di sini. Kobi Movie. Thank you buat kalian semua dan support dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin di sini mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.